Hai Historizen, selamat datang di channel Padosen Sejarah. Tahukah kamu sejak kapan minyak goreng hadir di kehidupan kita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minyak goreng adalah minyak yang dipakai untuk menggoreng, seperti minyak kelapa, minyak jagung, dan minyak kacang. Jenis minyak goreng antara lain adalah minyak goreng kelapa sawit, zaitun atau olive oil, minyak kelapa, minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak wijen, dan minyak kedelai. Pada episode kali ini, kita akan membahas minyak yang paling umum di masyarakat, yakni minyak goreng kelapa sawit. Dikutip dari Britannica, pengertian kelapa sawit adalah Elais guinensis, sebuah pohon Afrika dalam famili palma atau Arecacia yang dibudidayakan sebagai sumber minyak. Kelapa sawit ditanam secara ekstensif di negara asalnya, Afrika Barat dan Tengah, serta di Malaysia dan Indonesia. Minyak kelapa sawit yang diperoleh dari buahnya digunakan dalam pembuatan sabun, kosmetik, lilin, bahan bakar nabati, minyak pelumas, dan dalam pengolahan pelat timas dan pelapis pelat besi. Biji minyak inti sawit digunakan dalam pembuatan produk yang dapat dimakan seperti margarin, es krim, permen, coklat, kue, dan roti, serta banyak obat-obatan. Berdasarkan data arkeologis, kemunculan famili Palmae Acacia diduga dari sisa-sisa fosil pada batuan kapur pada 120 juta tahun yang lalu. Dan kehadiran awal kelapa sawit di Nigeria ditunjukkan dengan ditemukannya fosil yang identik dengan Elais guinensis di era Miocene pada 15 juta tahun yang lalu. Kemudian dibuktikan dengan penemuan inti sawit yang rusak dan alat untuk memecahkannya di situs gua Nigeria. Memasuki abad 15 dan 16, mulai terdapat beberapa catatan penjelajah Eropa, terutama Portugal dan Inggris tentang kelapa sawit. Minyak kelapa sawit sudah lama dimanfaatkan penduduk asli Afrika Tengah sebagai pengobatan, penerangan, dan bahan makanan. Mereka mengekstraksi kelapa sawit dengan cara sederhana dari generasi ke generasi. Ketika orang Eropa tiba di pantai Guinea pada abad ke-15, mereka memandang kelapa sawit dan orang Afrika dapat dijadikan komoditas ekspor yang menjanjikan. Bahkan minyak sawit digunakan oleh pedagang Eropa untuk mengolesi budak agar tampak berkilau, sekaligus sebagai bahan makanan para budak ketika mengirimkannya melintasi Atlantis dari Sungai Calabar di kawasan Nigeria sekarang. Kemudian saat perdagangan budak dilarang pada tahun 1807, pemerintah Inggris tetap mendorong para pedagang untuk memanfaatkan koneksi dengan para pedagang di pedalaman Afrika Barat dan mengadopsi minyak sawit sebagai perdagangan alternatif. Pada saat itu, sumber utama lemak dan minyak di Eropa Utara adalah lemak hewani seperti lemak babi, ikan paus, dan minyak ikan. Sedangkan minyak sawit dapat digunakan sebagai pelumas mesin-mesin industri atau pelat timah, penerangan jalan, lemak pembuatan lilin, dan bahan produksi sabun. Terutama setelah penemuan di bidang kimia oleh Michael Eugene Severell pada tahun 1823 yang menemukan minyak dan lemak adalah senyawa asam lemak, dan gliserin telah memfasilitasi perubahan dan produksi sabun industri skala besar. Hal ini semakin berlanjut dengan penemuan teknik baru untuk memutihkan minyak kelapa sawit merah dan mengurangi baunya pada tahun 1836. Dan penghapusan bea masuk minyak kelapa sawit oleh pemerintah Inggris pada tahun 1845 menjadi kemudahan besar bagi produsen sabun untuk dapat mengirim langsung ke pelabuhan dari area pembuatan sabun utama. Misalnya adalah produk Sunlight yang dikirim dari Liverpool, Inggris. Oleh karena itu, sejarah Inggris dan pakar sejarah Afrika Martin Lin menyebutkan bahwa sawit telah berhasil melumasi roda revolusi industri pada awal abad ke-19. Dengan demikian, pihak pemerintah Inggris mendorong ekspor sawit dari kerja paksa budak ataupun mendapatkan dari orang Igbo penjual lokal Nigeria yang menjual sawit ke calon pembeli Eropa sebagaimana tampak pada foto tahun 1900. Lalu bagaimana kelapa sawit muncul di Indonesia? Menurut Alice Bauduin dan rekan-rekan dalam jurnal berjudul A Short History of Palm Oil in Indonesia, A Success Story terbitan 2017,
Pemerintah Belanda membawa benih pertama kelapa sawit dari Afrika Barat dan ditanam di Kebun Raya Bogor tahun 1848. Momen tersebut saat ini diabadikan dengan dibangunnya monumen kelapa sawit di Kebun Raya Bogor. Meski saat itu penanaman sawit di Hindia Belanda dan Malaysia lebih berfungsi sebagai tanaman hias populer yang ditanam di sepanjang jalan, taman sekitar gedung administrasi dan pekarangan. Seperti tampak dalam foto di Taman Istana Sultan Johor di Johor Bahru, Malaysia tahun 1904. Bahkan, riset K.T. Joseph dalam jurnal berjudul Sejarah Pertanian Semenanjung Malaysia, Kontribusi dari Indonesia terbitan 2008, menyebutkan bahwa kesuksesan kelapa sawit di Malaysia tak lepas dari sumbangan 4 bibit dari Kebun Raya Bogor yang kemudian menjadi 4 juta pohon pada 1940-an. Selain itu, hal ini tidak lepas dari peran Sultan Samad Selangor yang memberikan jalan imigrasi orang Jawa ke Selangor, Malaysia, berdasarkan surat komunikasi Sang Sultan dan pemerintah Belanda yang arsipnya berada di Jakarta. Hingga akhirnya Malaysia mendirikan perkebunan skala komersial pertama di Tenamaran Estate, Selangor pada tahun 1917. Sementara di Hindia Belanda, penanaman pohon sawit mulai berkembang ketika dibawa pemerintah Belanda ke perkebunan Deli, Sumatera Utara tahun 1875 dan didirikannya perkebunan skala besar pertama di Indonesia oleh perusahaan Belgia pada tahun 1911. Hingga kemudian semakin berkembang dengan adanya sistem mekanisasi pengolahan sawit diterapkan di Deli tahun 1919. Penanaman sawit dilakukan dengan cara mengkombinasikan dengan tanaman lain. Misalnya adalah kopi dan kelapa sawit di kebun percobaan Afros tahun 1924. Kemudian tanaman gambir dan sawit di perkebunan Gunung Melayu tahun 1925 dan karet di Sungai Pancur, Pantai Timur Sumatera tahun 1925. Memasuki masa panen, berat satu tandan kelapa sawit dapat mencapai 76 kg. Seperti tampak foto pekerja pribumi yang memanggul sawit di kawasan Bangun Pemantang Siantar tahun 1925. Bahkan menurut koran Le Gazette de Holland tahun 1923, total produksi panen di pantai timur Sumatera, distrik Aceh dan Lampung mencapai 3,7 ton dan 508,715 kg tahun 1922. Demi meningkatkan produktivitas sawit, pemerintah Belanda mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit Libertaniker dari Rubber Kultur Maskapai Amsterdam subsidi Simalungun Tanah Karo, yang peletakan batu pertamanya diresmikan oleh Nyonya Beaufort tahun 1924. Pabrik ini dilengkapi dengan mesin pengolah dan juga jalur lokomotif yang dapat mengirimkan produk ke berbagai wilayah seperti tampak dalam foto tahun 1924. Selain di Simalungun, Belanda juga mendirikan pabrik sabun di kawasan Tanah Hitam. Pabrik ini banyak menyerap tenaga kerja pribumi. Selain itu, di sana terdapat mesin hidraulik yang mampu mengekstraksi kelapa sawit dan mengolahnya menjadi sabun seperti tampak dalam foto tahun 1925. Distribusi olahan kelapa sawit dilakukan dengan berbagai jalur. Misalnya adalah pengiriman kelapa sawit dan karet dengan kereta seperti Stabat Langkat Pantai Timur Sumatera tahun 1900. Atau pengangkutan tandan kelapa sawit di pabrik kelapa sawit Pulu Raja Selatan Labuhan Ruku Asahan tahun 1925, kemudian pengiriman dengan kereta lori tahun 1929, hingga jalur via pelabuhan, misalnya pengiriman minyak sawit ke Teluk Nibung di Pantai Timur Sumatera tahun 1925. Produksi sawit tidak hanya dilakukan di Pantai Timur Sumatera, namun juga di Pantai Barat Sumatera. Ini tampak pada foto seorang administrator Belanda bernama P.J. Neudor pada NV Kultur Maskapai dan kantor dinasnya di Sumatera Barat tahun 1929. Pemerintah Belanda melalui Algemene Vereniging van Robert Planters ter Oostkust van Sumatera atau AVROS juga menyediakan laboratorium patologi untuk meneliti penyakit tanaman di Kampung Baru dekat Medan seperti tampak pada foto tahun 1925. Untuk memperluas produksi kelapa sawit, pemerintah Belanda juga membangun perkebunan di Jawa Timur seperti di Kebun A42 perusahaan Sumber Betung dekat Wates Kediri 1930 atau di Leloba dekat Larantuka Flores Timur tahun 1928.
Meskipun di Larantuka pengambilan sawit masih dilakukan dengan sangat sederhana. Uniknya, dokumentasi sejarah kelapa sawit di Hindia Belanda juga mampu menghadirkan sisi kemanusiaan di zamannya. Misalnya adalah foto sebuah keluarga Belanda berpose di perkebunan kelapa sawit tahun 1930. Kemudian, insinyur pertanian Benjamin Tesma Junior dengan putrinya Henriette dan putranya Benjamin Nicholas berpose dengan mobil baru mereka, merek Willys dengan nomor kendaraan BK590 di perkebunan Simalungun tahun 1937. Pasca kemerdekaan dan memasuki periode Orde Lama di tahun 1950 hingga 1966, Soekarno memilih sistem politik demokrasi terpimpin yang sebagian didorong oleh kebencian anti-kapitalisme dan yakin bahwa Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri. Meski perkebunan telah dinasionalisasi dan dikelola oleh tentara yang didemobilisasi, namun mereka tidak dibekali pengetahuan khusus tentang manajemen produksi minyak sawit. Akibatnya, produksi sawit menurun karena pengelolaan yang tidak profesional dan mayoritas dana untuk pengembangan produksi dialihkan ke kantong pribadi para oknum. Pada era Orde Baru, tepat sejak 1967 hingga 1997, luas tanah kelapa sawit meningkat 20 kali lipat. Menurut Paul K. Gellert dalam jurnal terbitan Cornell University Amerika Serikat bernama Indonesia edisi April 1998, pemerintah Indonesia kala itu berupaya memenuhi harga pasar yang tinggi dan semangat nasionalisme untuk mengalahkan Malaysia di mana ekspor minyak sawit mentah atau CPO Indonesia mencapai lebih dari $1 miliar pada tahun 1997. Produksi kelapa sawit sempat melambat akibat kekeringan karena fenomena El Nino, penurunan harga minyak sawit mentah dunia, krisis ekonomi, dan kerusuhan sosial dan politik yang diakibatkannya pada tahun 1998. Lalu, apa perbedaan CPO dan PKO serta sejak kapan masyarakat Indonesia menggunakan kelapa sawit sebagai minyak goreng? Buah sawit adalah sumber bahan baku CPO atau crude palm oil dan PKO palm kernel oil. CPO dihasilkan dari daging buah sawit untuk menghasilkan produk nabati seperti minyak goreng dan margarin atau produk non-nabati biodiesel dan sabun. Sedangkan PKO dihasilkan dari inti buahnya yang berguna untuk kosmetik dan produk-produk farmasi. Pada awalnya, masyarakat Indonesia menggunakan minyak goreng berbahan minyak kelapa atau dulu di Jawa disebut minyak kelentik. Kemudian masa-masa penggunaan minyak kelapa sebagai bahan baku minyak goreng berakhir di pasaran pada dekade 1990-an. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, adanya perang dagang dengan negara-negara barat sebagai produsen minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak kanola. Pihak kompetitor menggunakan trik menyebarkan isu negatif bahwa minyak kelapa dapat menjadi sumber dari segala penyakit, yang ternyata tidak bisa dibantah ahli gizi di Indonesia maupun negara-negara produsen minyak kelapa lainnya. Akibatnya, minyak kelapa dijauhi dan ditakuti oleh konsumen. Kedua, harga minyak goreng kelapa dianggap kurang ekonomis di mana harga jual bahan baku kelapa mentah relatif tinggi, sehingga lebih menguntungkan menjual kelapa mentah dibandingkan mengolah dan menjual minyak goreng kelapa. Sejak saat itu dicarilah alternatif minyak nabati lain sebagai bahan baku minyak goreng. Akhirnya, minyak kelapa sawit muncul sebagai salah satu alternatif bahan baku minyak goreng khususnya di kawasan Asia Tenggara. Seperti Indonesia dan Malaysia yang hingga kini masih menjadi eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Terlebih lagi adanya teknologi pemisah minyak sawit untuk menghasilkan liquid fraction atau palm olein dan solid fraction atau palm stearin tahun 1974 memudahkan untuk memperoleh bahan baku minyak goreng berbahan sawit terutama fase cair dari palm olein. Lalu, apa keunggulan minyak goreng berbahan kelapa sawit? Pertama, minyak goreng kelapa sawit memiliki stabilitas tahan panas pada suhu tinggi selama penggorengan, baik terhadap oksidasi atau proses degradasi lainnya sehingga menjadi minyak goreng sawit mempunyai umur pakai yang lebih lama.
Kedua, minyak goreng sawit juga tidak berbau, tidak berasa, dan dapat menghasilkan makanan lebih enak dan lebih crispy jika digoreng dengan teknik suhu tinggi. Dengan demikian, minyak goreng sawit dapat digunakan pada praktek memasak dari mulai menumis, shallow frying, menggoreng, frying, dan menggoreng pada suhu tinggi, deep frying. Sedangkan minyak goreng kelapa tidak dapat dipakai pada suhu tinggi atau hanya bisa dipakai pada api sedang sekitar 185 derajat Celcius karena akan menghasilkan percikan api. Apa penyebab minyak goreng sempat mengalami kelangkaan? Menurut pemerintah yang dikutip dari berbagai media online, terdapat beberapa faktor penyebab. Pertama, adanya kenaikan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring penerapan kebijakan B30. Kedua, penurunan panen sawit pada semester kedua yang mengganggu rantai distribusi minyak goreng. Ketiga, penjualan minyak goreng ke luar negeri secara ilegal oleh oknum. Keempat, penimbunan dan penyeludupan oleh sejumlah oknum. Kelima, kepanikan masyarakat akan kehabisan stok minyak goreng yang kemudian mendorong sikap panik buying. Akibatnya, banyak masyarakat beralih ke minyak goreng curah. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 6 Tahun 2022, minyak goreng curah adalah minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek dagang. Biasanya, kita dapat menemukannya di pasar-pasar tradisional. Minyak kelapa sawit. Kita tahu negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun produksi sekarang ini kurang lebih 46 juta ton. Tapi kenapa minyak goreng masih mahal ya, Pak? Ya, semoga saja harga minyak goreng bisa kembali normal ya, Bu Ibu. Terima kasih Historizen sudah menonton channel Pak Dosen Sejarah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Follow juga Twitter dan Instagram @PakDosenSejarah.